Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan memaparkan hasil diskusi kami mengenai laju reaksi, yaitu tentang penentuan order reaksi. Anggota kami terdiri dari saya sendiri, Rina Afriani, Usmanas Ganiul Ilmi, Faza Inaya, Adi Nurliza, dan Putri Vito Sukarindu. Nah, di sini kami akan memaparkan ya abstrak. Silahkan, Usmanas. Pertama, yaitu abstrak. Laju reaksi merupakan perubahan konsentrasi reaksi ataupun produk dalam satu satuan waktu tertentu. Proses penentuan order reaksi dan harga tetapan laju reaksi penyabunan etil asetat oleh ion hidroksida dapat dilakukan dengan metode titrasi. Penentuan reaksi seperti ini didasarkan pada jalannya reaksi yang diikuti dengan proses penentuan konsentrasi untuk ion OH- pada waktu tertentu dengan cara mencampurkan NaOH dengan etil asetat, lalu larutan yang sudah tercampur tersebut dicampurkan lagi dengan HCl, dan bagian yang berlebih dengan HCl akan dititrasi dengan larutan NaOH. Selain itu, indikator PP juga digunakan untuk menentukan titik ekuivalen dari percobaan titrasi. Dari percobaan ini dapat order reaksi yang diperoleh adalah reaksi order 2 dengan harga tetapan K yang diperoleh pada data 1, 2, dan 3 adalah 0,4344 mol per sekon, 0,0016 kali, dan 780 kali. Oke, selanjutnya kajian teori. Untuk pengertian dari laju reaksi sendiri, yaitu cepat lambatnya suatu reaksi berlangsung. Nah, ini dinyatakan sebagai perubahan konsentrasi reaksi atau hasil reaksi persatuan waktu. Untuk penentuan laju reaksi itu ada dua, yaitu secara kimia dan fisika. Untuk tetapan laju reaksi atau K, itu merupakan suatu bilangan tetap yang merupakan angka faktor perkalian terhadap konsentrasi. Selanjutnya untuk faktor yang mempengaruhi laju reaksi, itu ada konsentrasi, luas permukaan, temperatur, katalisator, tekanan gas, dan teori tumpukan. Nah, order reaksi itu adalah besarnya pengaruh konsentrasi pada laju reaksi. Ini ada order reaksi itu ada order reaksi 0, order 1, order 2, dan order negatif. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Berikutnya lanjut ke prosedur kerja. Untuk prosedur kerja di sini kelompok kami ada dua prosedur yang berbeda. Untuk prosedur yang pertama itu angkanya memipat 5 mili larutan etil asetat 1 m dalam lampu volumetris 250 mili dan diencerkan sampai tanda batas. Kemudian menyediakan larutan NaOH 0,02 m 2 m sebanyak 100 mili. Kemudian memipat 50 larutan NaOH 0,02 m dan larutan 50 mili larutan etil asetat 0,02 m dalam lampu Erlenmeyer tertutup serta memipet 20 mili larutan HCl ke dalam 5 buah lampu Erlenmeyer lainnya. Kemudian menambahkan etil asetat dengan cepat ke dalam larutan NaOH, kemudian dikocok. Setelah keduanya bercampur, kita hidupkan stopwatch. Kemudian setelah reaksi selesai, reaksi dimulai, 10 mili dari larutan pada campuran tersebut dipipet dan dimasukkan ke dalam salah satu lampu yang berisi 20 mili larutan HCl dan kemudian diaduk. Kemudian apabila ada kelebihan HCl, segera dititrasi secepat mungkin dengan larutan standar NaOH 0,02 m. Kemudian untuk prosedur yang kedua, ini sama dengan prosedur pada data ketiga, jadi kita jadikan satu. Untuk yang pertama yaitu disediakan 2 Erlenmeyer untuk masing-masing larutan etil asetat dan NaOH. Kemudian disamakan suhunya 35 derajat Celcius. Setelah suhunya sama, dicampurkan kedua larutan etil asetat dan NaOH tersebut, lalu biarkan selama waktu tertentu. Untuk rentang waktunya itu dari 0 menit, 20 menit, dan 40 menit. Kemudian pipet sebanyak 10 mili, lalu ditambahkan larutan HCl sebanyak 20 mili, dan ditambahkan indikator PP. Lalu dititrasi campuran tersebut dengan larutan standar NaOH hingga mencapai perubahan warna merah muda. Kemudian untuk yang selanjutnya data pengamatan mungkin akan dilanjutkan oleh rekan saya. Ya, untuk data yang kami mengambil dari 3 sumber yang berbeda, namun menggunakan bahan yang sama. Untuk data pertama, untuk variasi waktu 5, 15, 30, 45, dan 1 jam, volume HCl yang digunakan adalah sebanyak 10 mili dan volume campuran etil dan NaOH adalah sebanyak 10 ml. Kemudian volume NaOH hasil titrasinya disajikan dalam kolom paling kanan. Kemudian untuk data yang kedua menggunakan variasi 3, 8, 15, 25, dan 40 menit dengan volume HCl masing-masing 20 ml dan volume etil dan NaOH yang dicampur sebanyak 10 ml. Kemudian volume NaOH hasil titrasinya adalah sebesar yang disajikan pada kolom paling kanan. Kemudian untuk data yang ketiga menggunakan variasi waktu 0, 20, dan 30 menit untuk volume HCl sebanyak 20 ml. Kemudian untuk volume campuran etil dan NaOH adalah sebesar 30 ml. Kemudian didapatkan volume NaOH titrasi yaitu 21,4 ml, 9,3 ml, dan 10 ml. Kemudian analisis akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, untuk analisis ini, praktikum kali ini membahas tentang dua order reaksi, laju reaksi. Laju reaksi cepat lambatnya suatu reaksi yang berlangsung atau diartikan sebagai perubahan konsentrasi reaksi atau produk per satuan waktu. Sedangkan order reaksi adalah bilangan pangkat yang menyatakan naiknya laju reaksi akibat naiknya reaksi.
di sini order reaksi ada order 0, order 1, order 2, dan order negatif. Nah, hubungan dari laju reaksi dan order reaksi adalah semakin besar bilangan pangkatnya, maka laju reaksi semakin tinggi. Nah, pada praktikum kali ini bertujuan untuk mengetahui order reaksi dan tetapan laju reaksi yang terjadi pada reaksi penyabunan antara etil asetat atau C2H5COOH dengan ion hidroksida atau OH-. Nah, dari grafik di atas, grafik yang pertama yaitu grafik hubungan T dan len 1 per amin X dari data pertama. Dan yang kedua ada grafik hubungan T dan len 1 per amin X dari data kedua. Dan yang ketiga ada grafik hubungan T dan len 1 per amin X dari data ketiga. Nah, grafik ini adalah hubungan T dan len 1 per amin X, di mana T adalah waktu, sedangkan X adalah konsentrasi OH- yang bereaksi. Data praktikum 1, 2, dan ketiga cenderung menunjukkan reaksi order kedua. Suatu reaksi dikatakan berorder 2 terhadap salah satu reaksi jika laju reaksi merupakan pangkat 2 dari konsentrasi reaksi itu. Nah, kemudian untuk nilai K-nya dari 3 grafik di atas adalah yang data 1 atau grafik 1, nilai tetapan K untuk waktu 5, 15, 30, 45, dan 60 menit secara berturut-turut adalah sebesar yang pertama 1,2419, yang kedua 0,4329, yang ketiga 0,2278, yang keempat 0,1533, dan yang terakhir ada 0,1162. Kemudian ditetapkan K rata-ratanya sebesar 0,4344. Sedangkan pada grafik kedua memiliki nilai K menurut grafik sebesar 0,0016 kali, dan pada grafik ketiga memiliki nilai K menurut grafik sebesar 780 kali. Dan kemudian kesimpulannya akan dijelaskan oleh rekan saya. Kesimpulan dari hasil pengamatan kelompok kami yaitu reaksi penyabunan antar etil reaksi berorder 2. Nah, tujuan dari variasi waktu digunakan untuk mengetahui perbandingan laju reaksi terhadap waktu yang digunakan larutan untuk bereaksi. Untuk reaksi dari data pengamatan kami yaitu seperti yang tercantum dalam poster. Demikian pemaparan hasil pengamatan kami mengenai laju reaksi. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.